Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini kelompok 6 eh, akan mempresentasikan progres proyek kami yang mengambil referensi dari sebuah penelitian berjudul Semi Self-Training Beard atau Mustache Detection and Segmentation Simultaneously. Proyek ini mempelajari bagaimana sistem komputer dapat mendeteksi dan mensegmentasi jenggot atau kumis secara otomatis menggunakan kombinasi superpixel, ekstraksi fitur gabor, serta dua model pembelajarannya, yaitu self-trained model sama pre-trained model. Fokus kami untuk memahami mekanisme ekstraksi fitur, lalu proses klasifikasinya bagaimana, dan metode untuk mengatasi tantangan seperti pencahayaan, terus warna rambut dan bentuk jenggot yang bervariasi. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Berikut ini langkah-langkah yang kami lakukan pada tahap preprocessing. Yang pertama, Google Drive untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab agar file gambar dapat diakses. Kemudian import library. Kemudian load image untuk membaca dan menampilkan gambar. Kemudian face detection dan ROI crop untuk mendeteksi wajah pada bagian penuh dan memotong area full face. Kemudian crop area hidung sampai dagu untuk mengekstrak bagian bawah wajah, area kumis atau jenggot dari kurang lebih 50% tinggi bawah. Kemudian dikonversikan ke grayscale. Setelah itu Slick Superpixels untuk membagi gambar menjadi superpixel menggunakan algoritma Slick yang berguna untuk analisis wajah, untuk analisis wilayah tekstur atau warna. Next. Kemudian visualisasi fitur Sobel dan Gabor untuk menghasilkan peta tepi edge map, ilustrasi konsep HOG. Sobel menghitung turunan intensitas di arah X dan Y. Magnitudo gradien menunjukkan kekuatan tepi. Gabor tekstur atau arah mendeteksi pola tekstur dan orientasi. Ilustrasi HOGG atau kombinasi HOG dan Gabor. Kemudian contoh vektor fitur dan histogram. Contoh pembuatan vektor fitur sederhana mengambil 20 elemen pertama dari masing-masing peta, lalu tampil histogramnya. Terus selanjutnya itu ada ekstraksi fitur dan reduksi dimensi. Nah, oke, jadi pada tahap ini sistem kami itu menggunakan dua jenis fitur utama yang sangat penting untuk membedakan tekstur kulit dengan tekstur rambut wajah, yaitu HOG, Histogram of Gabor, dan Histogram of Oriented Gradient of Gabor, atau HOGG. Nah, jadi HOG itu tuh dia itu melalui beberapa filter dengan orientasi dan frekuensi yang berbeda. Ya, filter Gabor ini tuh sangat sensitif terhadap pola tekstur berulang, seperti serat pada kumis atau jenggot. Sehingga hasil dari setiap filter kemudian dijadikan histogram untuk mempresentasikan seberapa kuat pola tekstur muncul pada area tertentu.
Terus yang kemudian HOGG atau Histogram of Oriented Gradient of Gabor itu berbeda dengan HOG yang fokus pada intensitas tekstur. HOGG mengukur arah gradient dari respon Gabor, baik magnitude maupun phase-nya. Sehingga teknik ini membantu sistem memahami arah serat rambut, apakah miring, vertikal, atau acak. Ini membuat model lebih akurat dalam membedakan rambut dengan kulit yang jauh lebih halus. Terus, mengapa kedua fitur ini penting? Nah, karena kumis dan jenggot itu memiliki tekstur tekstur berfrekuensi tinggi sehingga filter gabor itu memberikan respon besar. Sebaliknya, kulit memberikan respon kecil. Dengan mengkombinasikan HOG dan HOGG, itu tuh sehingga sistem mampu menangkap kekuatan tekstur, arah tekstur, dan penyebaran pola rambut. Terus untuk reduksi dimensi, nah untuk tahap reduksi dimensi ini kami tidak menggunakan PCA karena proses superpixel itu sendiri sudah mengurangi jumlah data, di mana superpixel itu tuh udah lumayan mengurangi kompleksitas, sehingga setiap superpixel itu menghasilkan satu vektor fitur, sehingga data per gambar sudah jauh lebih kecil dan terstruktur. Metrik ketiga, persiapan data latih dan uji. Penelitian ini menggunakan 3 dataset besar, MGBC, Feret, dan Pinellas. Hanya lebih dari 40.000 gambar. Setiap gambar dibagi menjadi 3 kategori. Wajah dengan facial hair, laki-laki tanpa facial hair, dan perempuan tanpa facial hair. Dan kemudian diuji menggunakan kombinasi 2 classifier, random variance dan SVM. Model diuji pada kondisi nyata seperti iluminasi kuat, jenggot panjang, warna rambut berbeda, hingga kasus near clear shaving. Hasilnya, sistem mampu mencapai akurasi deteksi mendekati 99% dan nilai F-measure yang juga sangat tinggi. Untuk langkah selanjutnya, kami akan menyusun visualisasi tambahan ya seperti diagram alur atau flowchart, eh, contoh hasil ekstraksi fitur sama contoh segmentasi. Lalu kami akan melengkapi pembahasan mengenai kelebihan dan kelemahan metode ini secara lebih mendalam, mengembangkan analisis terhadap penerapan metode serupa di bintang biometrik lain. Kemudian menyelesaikan laporan akhir yang mencakup semua bagian mulai dari latar belakang, metode, hasil hingga rekomendasi penelitian. Sebagai kesimpulan, eh, progres proyek ini sudah mencakup pemahaman tentang pemrosesan, ekstraksi fitur, HOG dan HOGG, mekanisme klasifikasi dan analisis performa metode pada dataset besar. Metode semi software ini terbukti memiliki akurasi yang tinggi dan mampu bekerja pada kondisi yang cukup menentang, walaupun masih memiliki kelemahan seperti sensitif terhadap bayangan atau rambut dalam leher atau leher. Kurang lebihnya segitu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.